Video ini merupakan konten edukasi dan informasi umum. Materi yang disampaikan tidak dapat dijadikan sebagai dasar diagnosis, terapi, atau tindakan medis. Penilaian dan penanganan medis harus dilakukan melalui konsultasi langsung dengan dokter sesuai kondisi masing-masing individu. Ya, jumpa lagi di part 2 masih bersama Dokter Alfa nih Sobat Healthies. Ini Dok, jadi saya pernah ada pasien datang dengan keluhan belum pernah menstruasi. Dilakukanlah pemeriksaan segala macam gitu lah Dok. Kesimpulannya rahimnya kecil, kemudian vaginanya juga pendek Dok. Nah kalau kayak begini, bisa nggak sih Dok dioperasi minim sayatan, misalkan laparoskopi gitu? Iya. Karena kan keluhannya pertama nggak pernah haid ya, sudah menikah ya berarti. Ada yang sudah, ada yang belum. Oh gitu. Ya, jadi kita memang menangani sesuatu itu tergantung keluhannya, Dokter Adil dan Sobat Healthies. Kalau memang rahimnya kecil, kemudian jalan lahir itu tidak terbentuk atau lubangnya itu tidak terlihat, dan itu kan tentu akan sangat mengganggu untuk bila pasien sudah sexually aktif, mau berhubungan, melakukan intercourse kan tentu akan terganggu, sehingga kita bisa melakukan yang namanya neovagina. Kita buatin tuh Dokter Adil, kan kita pernah tuh ya ngerjain ya, kita buatkan jalan lahirnya supaya membantu memfasilitasi untuk penetrasi. Kalau dilakukan seperti itu, pendekatannya bisa dua, bisa mau dari bawah, jadi kita mengerjakan transvaginal, atau kita mengerjakan per laparoskopi. Nah, kalau kita mau mengerjakan dengan laparoskopi, tadi pertanyaan Dokter Adil, bisa nggak ya? Bisa, kita mengerjakan per laparoskopi dengan bantuan graf, atau kita membuat lapisan jalan lahirnya itu dengan selaput perut yang dari pasien sendiri. Itu menguntungkan sebetulnya untuk pasien karena tidak perlu ada ngambil benda asing, tanam dari luar, tanam di jalan lahir yang kita bentuk baru itu. Karena kan kalau kita bentuk baru, kalau dia tidak dilapisi apa-apa, maka dia akan bisa nutup kembali, kan? Ada perlekatan kembali, sehingga harus dilapisi supaya kalau pas dia mengempes itu tidak lengket. Nah, pelapisnya bisa pilihannya kalau mau dari tubuh diri sendiri, berarti bisa selaput perut atau peritoneum. Itu kita dapat mengerjakannya dengan laparoskopi minim sayatan. Atau yang kedua bisa, kalau dulu saya ketahui ada yang pakai sigmoid atau usus dari pasien sendiri. Tapi kayaknya agak menyeramkan ya kalau mendengar, kayaknya motong dari ususnya sendiri terus dilapisi di situ, sehingga banyak yang prefer untuk mengerjakannya dengan yang dari selaput perut. Atau pilihan lainnya seperti yang sering kita kerjakan di center kita dari dulu, itu dengan selaput amnion atau ari-ari. Plasenta tuh ada selaputnya yang memang bisa untuk dipakai melapisi neovagina atau jalan lahir baru yang kita bentuk. Jadi itu pilihan. Bisa memakai laparoskopi, bisa juga dengan teknik yang lain. Jadi intinya Sobat Healthies bisa dilakukan laparoskopi pada kasus ini ya Dok ya? Iya, betul. Nah sekarang berapa lama waktu laparoskopinya Dok? Durasi untuk operasi memang... Durasi untuk operasi sama penyembuhannya Dok? Penyembuhannya ya? Soalnya masyarakat kita udah tahu nih Dok, kalau misalkan operasi konvensional dari bawah gitu ya, transvaginal, itu waktu perawatannya lama Dok, bisa 7 hari gitu. Nah, karena kalau kan laparoskopi gimana? Kalau membutuhkan waktu yang lebih lama yang 7 hari tadi, karena kita memakai selaput amnion atau dari ari-ari itu, kita menunggu dia untuk bisa epitelisasi sempurna. Karena kan ngambil dari luar ya, dari benda asing. Udah kita screening, meyakini bahwa tidak ada infeksi atau ada yang membahayakan lainnya, itu sudah kita screening dulu awalnya, sudah diseleksi, kemudian ditaruh, tunggu untuk epitelisasi sempurna tuh paling cepat memang di 7 hari untuk bisa epitelisasi dengan baik.
berarti bed rest ya Iya. kalau itu. Nah, kalau dengan memakai selaput perut dari pasiennya sendiri, itu kita bisa mengerjakan dengan laparoskopi, tekniknya sudah kita modifikasi sehingga meminimalisir risiko untuk cedera di organ sekitar. Kita hanya dorong dengan kamera saja, terus nanti ditangkap dari bawah selaput perutnya, ditangkap karena ternyata mobile tuh Dokter Adil. Kalau kita dorong tuh bisa selaput perut itu bisa sampai ke bawah, terus ditangkap dan dipakai untuk melapisi di area neovagina tadi. Mungkin durasi pengerjaan dalam 1 sampai 2 jam. Kalau yang pakai amnion tadi bisa cepet sih, memang kayak setengah jam tuh mungkin udah bisa selesai. Kalau ini karena ada laparoskopinya, setting mesinnya, kita butuh waktu untuk men-setting itu semua, sehingga kurang lebih 1 sampai 2 jam durasinya. Tapi karena memakai selaput sendiri dan itu sudah selaputnya itu sudah epitel mantap, sehingga dalam 1 atau 2 hari sudah bisa pulang. Jadi bukan kita tidak kita memangkas waktu untuk epitelisasi karena epitelnya kan sudah terbentuk, jadi sudah melapisi dengan baik di daerah neovagina. Jadi waktu perawatan di rumah sakit intinya lebih pendek ya dok? Lebih pendek. Ini kita mulai kembangkan kan waktu COVID tuh dulu. Karena kita mau memangkas lama perawatan tadi. Semakin lama pasien dirawat, waktu itu pas COVID kan kita khawatir akan bisa tertular atau akan ada perburukan pada pasiennya, sehingga kita mencoba mencari solusi gimana ya caranya supaya pasien nggak lama dirawat. Kita coba kembangkan teknik dengan menggunakan selaput perut dari pasiennya sendiri. Besoknya, hari ini dioperasi, besoknya bagus, panjang vaginanya, kaliber vaginanya, semua udah sesuai, kita pulangkan. Jadi pasien bisa di rumah, nggak lama ada di rumah sakit. Itu menguntungkan memang untuk pasien. Kalau untuk pemilihan pasien dok, apakah ini bisa dilakukan kepada semua pasien MRKH ini dok? Iya. Untuk neovagina sebetulnya kita bisa mengerjakan mau prosedur apapun, yang tadi dengan laparoskopi, dengan amnion, itu menjadi pilihan. Sehingga bisa dikerjakan untuk pasien mau umur berapa gitu kan, bisa untuk semua pasien. Karena itu sebenarnya hanya pilihan, mau menggunakan grafnya atau pelapisnya tadi dari selaput perut, dari amnion, selaput ari-ari, itu pilihan. Jadi pendekatannya juga merupakan pilihan. Bebas sih, mau siapa saja bisa. Pertanyaan terakhir nih dok, kan rahimnya juga kecil itu dok. Ada nggak sih dok teknologi terupdate nih untuk perkembangan ilmu apa nih dok? Betul. Kalau dulu kita melakukan penanganan pada kasus tidak berkembangnya vagina dengan sindrom MRKH, kita suka melakukan konseling yang konseling keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Bagaimana caranya supaya ini sindrom ini atau kondisi ini tidak menjadi halangan untuk atau hambatan untuk rumah tangganya kan. Nah, termasuk memiliki keturunan. Waktu dulu keterbatasan memang sehingga kita belum ada pilihan lain. Sekarang berkembang nih Dokter Adil, ada namanya transplantasi uterus. Jadi transplantasi atau memberikan donor organ itu nggak cuma ginjal, nggak cuma hati, ternyata rahim atau uterus itu bisa didonorkan juga, tapi memang terbatas pada keluarga dekat ya. Jadi berarti ibu kandung, kakak kandung, itu yang memungkinkan untuk menjadi donor. Saat ini memang sangat selektif untuk meningkatkan angka keberhasilannya sebetulnya. Karena semakin jauh hubungan darahnya, yang dikhawatirkan adalah reaksi penolakan. Reaksi penolakannya itu nanti kan bisa berdampak buruk, termasuk kan tadi targetnya adalah ingin memiliki keturunan. Khawatirnya berhasil sih organnya ditanamkan di situ, tapi ternyata tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa menjadi
tempat untuk kehamilan. Makanya memang kita selektif sekali untuk memilihkan donornya adalah yang saudara kandung atau ibu kandung. Itu bisa menjadi pilihan walaupun tingkat keberhasilannya masih perlu studi lebih lanjut ya. Tapi itu bisa menjadi opsi karena di luar negeri, di Turki, di mana-mana itu pada berhasil, sehingga di Indonesia pun akan dapat ditawarkan pilihan yang sama. Baik, saya rasa seru sekali ya obrolan kita pada topik podcast hari ini nih. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada narasumber Dr. Alfa. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Alfa nih tadi ada update ilmu ya, tadi transplantasi rahim bisa dikerjakan, kemudian juga operasi minim sayatan udah bisa dilakukan juga ya dok, di center kita ya. Jadi jangan ragu untuk datang langsung ke RSCM ataupun RSUI untuk konsultasi atau pemeriksaan lebih lanjut. Demikian, sampai bertemu Sobat Healthies di kesempatan berikutnya.